Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Di kesempatan kali ini saya ingin sharing lagi, berbagi lagi, karena ini ada permintaan khusus. Kita kembali ke awal. Mungkin buat para mekanik atau yang sudah paham, jika saya ada kesalahan tolong diluruskan, atau yang mungkin yang sudah tahu bisa di skip aja. Ini bagi pemula saja yang belum mengerti. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan, saya juga sampai bingung gitu, yang mana dulu yang pengen saya buatkan misalnya kontennya untuk menjawab pertanyaannya. Gak ada yang langsung hero, pasti diawali dengan zero dulu, atau nggak ada orang yang langsung hebat gitu kalau dia tidak belajar gitu kan. Jadi marilah kita berbagi istilahnya, coba sharing. Ini juga saya berkata seperti ini pendapat saya yang mungkin belum tentu juga kebenarannya. Jadi di sini saya juga mohon minta tolong, jika di sini saya menjelaskan ada kesalahan, tolong dibenarkan atau diluruskan atau dilengkapi kekurangan apa yang saya jelaskan. Oke, di hadapan kita ini udah ada satu head atau kepala silinder dari bit karbu. Gini, kita menjelaskan di bagian head ini dulu, paling dasar gitu loh. Ini klep, payung klep istilahnya, kelihatan payung klep, atau bahasa kerennya valve di 4 tak. Ini klep valve di 2 tak juga ada, itu istilahnya valve buluh. Nah, kerja si klep ini buka tutup bergantian dengan si klep buang. Ini in dan ini klep buang, dan dia diatur ritmenya jangan sampai bertabrakan antara klep in dan klep out. Diatur oleh kerjanya si noken as. Makanya 4 tak itu walau share udah gede, stroke udah tinggi, tidak lepas dari racunnya itu ya, noken as. Nah, di sini baru aja ini ada yang bertanya gitu. Jadi gini, kita sedikit di sini menjelaskan. Bang, motor saya udah naik 54-an. Kata teman saya, lebih enak, lebih gurih itu dibikin sikwis. Oke, apa sih sikwis? Nah, ini sikwis, bisa kita lihat sebentar. Ini sikwis, diameter ini sikwis. Sikwis adalah pelebaran dari ruang bakar mengikuti diameter seher atau besaran piston seher. Yang tadinya dia diameternya 50, sehernya itu 50 bit, naik 54 gitu kan. Jadi dia dibubut lagi, dilebarin. Nah, itu namanya sikwis. 50 naik ke 54 berarti 4 sudut ini naik 1 mili 1 mili dari standarnya, karena diameternya 54. Pengaruh dari sikwis ini atau manfaat sikwis ini, jika seher udah melewati dari batas keseimbangan dari si klep ini, seandainya diameter seher istilahnya 50, yang standar klepnya itu 50 dibagi 2, berarti innya kan 25, tapi ini klepnya masih standar. Terus
diameter serinya udah bukan 50 lagi. Kalau 53 masih sanggup lah istilahnya, tanpa dibikin sipit juga masih oke. 54 juga termasuk sanggup sebenarnya, tapi bagaimana dengan tinggi seher atau jenong seher, seperti itu. Seandainya pengaruhnya itu, jadi pembakaran itu nanti bisa lebih merata gitu, karena dia kubahnya ini berbentuk sama dengan diameter silinder atau diameter seher. Ini squeeze, oke, squeeze. Nah, ada pertanyaan lagi, main 58 Mio klep standar, oke, boleh dimodifikasi, boleh blast-blastan klep. Apa sih blast-blastan? Bicara itu scrap. Apa sih? Nah, scrap itu adalah ini di si klep ini dibikin mendem 2 mili, seandainya lubang buang dibikin mendem 2 mili. Nah, sama-sama dibikin agak mendem. Ini sedikit contoh seandainya nih. Ini klep. Nah, ini klep in, ini klep out. Jadi yang ini dibikin mendem, yang ini dibikin mendem, gitu loh. 2 mili, 2 mili. Manfaatnya apa? Karena ini head standar, supaya dia bisa melakukan lip tinggi, lip di atas 7 atau 8, dia harus di scrap, harus dipendem gitu, sklepnya. Bawa ke tukang bubut, minta di scrap gitu. Atas 2 mili, bawah 1,8, atau atas 1,5, bawah itu bawahnya ini 1 mili lah gitu. Jadi di mendem-mendemin. Seperti apa? Seperti ini misalnya contohnya. Jadi nanti ini dibawa ke tukang bubut. Nah, setting klepnya ini nanti yang dibubut. Jadi ini dibubut, di mendemin. Jadi nanti posisi klep in ini masuk ke dalam gitu. Dia agak masuk ke dalam. Nah, manfaatnya tadi, satu, jarak antar klep jadi agak jauh. Jadi klep si in sama klep si out ini jadi jauh jaraknya. Kedua, secara gak langsung kita itu seperti memperpanjang panjang klep ini. Panjangnya jadi agak panjang karena dia kan agak masuk ke atas. Jadi ini misal sepatu klep. Nah, kita jadi ini lebih panjang gitu loh. Nah, sebenarnya kalau di scrap itu keuntungannya banyak gitu loh, bos. Nah, scrap seperti itu. Seperti ini. Saya contohin, anggaplah ini klep ini sudah menutup, anggaplah gitu. Kalau pakai lip tinggi, misalnya si klep X udah mulai ngebuka, saat si klep X mulai menutup, nah ini dia bisa seklep in langsung ngebuka, jadi berbenturan gitu. Karena LSA-nya terlalu tinggi, karena lipnya makan tinggi. Nah, menyiasatinya gimana? Nah, di scrap. Ini seandainya standar, anggaplah ini menutup. Nah, misalnya ini jaraknya berapa? Misalnya jaraknya cuma 2. Nah, ini kan nggak masuk nih pulpen nih. Contoh misalnya ini, biar mudah dimengerti aja. Nah, ini kan jaraknya. Nah, ini nggak masuk ya. Nah, bambu ini nggak masuk. Jarak antar klep. Contoh ini misal anggap aja menutup. Nah, terus kita blast misalnya. Bawahnya 1,5, innya 2 mili. Contoh. Nah, ini kan jadi menjauh gitu. Nah, itu scrap, bos, intinya seperti itu. Tuh, jadi sengaja di scrap agar dia bisa lebih tinggi dan dia pas LSA ini dia nggak berbenturan sama sesama klep. Jadi dia kan cara kerjanya kayak gini. Nah, jadi per sekian detik itu dia ngebuka bareng. Nah, dia harus ada jarak antar klep gap. Nah, jadi semakin jauh semakin enak kita mainin nokenasnya. Oke, mohon mengerti. Seperti itu aja dulu. Nanti soalnya saya juga ini mau langsung melanjutkan tentang stroke up. Ternyata masih banyak yang bertanya stroke up itu apa. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di share, subscribe, like, and komennya.
Jika kurang begitu mengerti, silahkan tanya-tanya, karena di sini tempat kita berbagi atau belajar. Dan jika kurang mengerti, coba durasi tontonnya diperlambat gitu. Oke, sampai di sini buat yang udah nge-request seperti ini loh bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.